Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dapat berkumpul di sini dalam acara atau kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Rita Endriati, CGP Angkatan 11. Sebelum kita mulai acaranya, pertama-tama saya akan bacakan dulu susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Untuk memulai acaranya, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk acara yang kedua adalah acara inti, yaitu presentasi diseminasi pemahaman budaya positif oleh Ibu Rita Endriati, CGP Angkatan 11. Untuk waktunya kami persilakan. Tes. Bapak Ibu SMP Negeri 1 Gantiwarna, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang waktu dan juga fasilitas sehingga saya bisa berdiri di sini untuk melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif. Oke, Bapak Ibu guru, saya berdiri di sini tidak berarti saya menggurui panjenengan, guys. Jadi di sini kita istilahnya sharing atau berbagi pengalaman. Jadi bukan bermaksud saya untuk menggurui panjenengan. Kemudian dalam kesempatan ini saya akan membagikan dua hal, yaitu yang pertama adalah pemahaman saya mengenai konsep-konsep modul 1.4 tentang budaya positif. Ini nanti ada beberapa bagian, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, saya akan berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep di atas. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kita main tebak-tebakan. Coba. Rambut putih namanya Uban. Maaf, ini nggak bermaksud menyindir siapapun ya yang punya rambut putih, maaf. Rambut merah namanya Pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Oh enggak. Pak Danu mungkin bisa membantu, ayo. Ya. Bu Marlina bisa? Klorofil. Bu Puri masih bisa. Firman? Hah? Udah. Coba kita cek ya. Namanya tebak-tebakan ya, jangan ilmiah banget jawabannya ya. Rambutan yang benar. Iya. Ayo nanti Mbak Irma pasti bisa yang kedua. Oke, yang kedua. Sepatu apa yang bisa dipakai untuk masak? Spatula. Ya, pinter semua. Spatula. Yes. Berikutnya. Kalau kijang sama kuda tabrakan yang mati siapa, yo? Ah, pinter banget ya Bu Muri. Di mana-mana belum bahasa kesintet ya. Betul supirnya. Iya. Ini belajar belum berkontribusi loh. Ini. Ah, sudah jawab. Berikutnya, oke. Cukup dengan saja. Kenapa Sinterklas ketawa
semuanya wo gitu. Gimana Bu Irma? Nah, oke, mirip. Kalau hihihi Mak Lampir. Tapi setahu saya kuntilanak. Kalau Mak Lampir gitu. Tapi jawabannya sudah mendekati benar. Oke, yang terakhir ini. Saya punya jeruk 3. Kamu minta 1, sisanya berapa? Oh iya betul. Aku terkenal pelit ya ternyata. Jawabannya betul. Ya tetap 3 karena kata kasih. Oke, terima kasih, ini hanya ice breaking aja ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kesepakatan diseminasi kita. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahi atau mungkin mengurangi ya. Jadi kita nanti saling menghormati ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang tanya gitu mungkin yang lain diam dulu gitu ya. Kemudian boleh makan dan minum, boleh ya, tapi dengan tenang, tidak boleh sambil nyanyi-nyanyi apa jingkrak-jingkrak, nggak boleh ya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan. Sudah semua ya. Kemudian izin ketika meninggalkan ruangan. Apakah perlu mau ditambahi Bapak Ibu? Cukup ini saja Bu Retno ya. Oke. Iya, terima kasih. Oke Bapak Ibu, saya mau masuk ke materi tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi lingkungan yang aman dan nyaman ini nanti akan membantu perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Oke. Jadi pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu menuntun anak dengan kodratnya masing-masing. Jadi nanti mengikuti kodrat anak. Jadi anak itu bukan seperti kertas kosong yang kemudian kita sebagai guru yang ngorek-orek itu bukan, tapi sebenarnya mereka itu seperti kertas yang sudah ada garis samarnya. Jadi garis yang bagus itu nanti yang kita tebalkan, kemudian garis yang jelek atau kodrat yang jelek itu kita kurangi atau kita hilangkan. Jadi tujuannya ini nanti adalah untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila yang panjenengan bisa bersani di sini ya, ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan, bergotong royong dan lain-lain. Nah, saya masuk materi berikutnya yaitu disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di benak Bapak Ibu yang dimaksud dengan disiplin itu apa aja? Mungkin Bu Retno bisa membantu? Mau pakai mic Bu Retno. Mungkin kalau disiplin itu lebih menaati peraturan sekolah. Bisa. Mungkin Bu Puri mau menambahi? Mungkin Sama aja sih Bu. sama ya. Menaati peraturan. Iya. Oke. Coba kita lihat nggih. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina ya. Jadi disiplin itu adalah tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai positif, nilai yang diyakini. Jadi nanti diharapkan anak ini di dalam tahapan disiplin positif itu mereka akan melakukan nilai-nilai yang diyakini itu tetapi dengan kesadaran mereka sendiri. Jadi tanpa adanya apa? Iya, tanpa adanya nanti monggo Pak Wawan. Monggo ini mungkin sebelah Ibu Irma aja Pak Wawan sih biar ini. Matur nuwun Pak Wawan. Jadi tanpa adanya hadiah maupun hukuman. Jadi dia melakukan yang namanya nilai-nilai yang diyakini itu atas dasar kesadarannya sendiri.
tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan siswa, yang menciptakan peserta didik agar mereka memiliki apa? Disiplin, sehingga mereka akan berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikan bisa kita lihat materi selanjutnya. Nah ini, nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Jadi dia tidak memandang dari suku, agama, ras, budaya, tetapi dia nilai itu harus apa? Bersifat apa? Positif, ya, harus bersifat positif. Nah, menurut Gosen, mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ini kita bisa merubah sikap atau perilaku. Misalnya seperti ini, nggih. Misalnya stimulusnya, realitasnya ini sama, tetapi kalau menurut teori kontrol itu kita memandang kebutuhan itu tidak sama, tetapi apa? Berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki apa? Gambaran yang berbeda. Jadi orang lain bisa mengontrol saya dalam teori kontrol, hanya kita sendiri yang mengontrol diri sendiri. Itu salah beberapa contoh, guys, stimulus dan teori kontrol. Nah, ini untuk nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak itu, kalau konteks kita belajar itu adalah nilai yang kita kenal dengan yang di depan tadi, yaitu apa, Mas? Apa Bapak Ibu? Nilai profil pelajar Pancasila, gitu nggih. Bisa juga dia nilai dalam bentuk sikap murid. Yang penting nilainya itu apa? Positif, bisa toleransi, rasa hormat, mandiri. Kemudian juga bisa karakter, kejujuran, kepemimpinan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu apa saja? Mungkin Pak Agus bisa memberi contoh, ini pasti pinter ini. Ini psikologi soalnya. Kalau menurut Bapak, pribon? Apa saja ya? Akeh. Iya, monggo. Ada satu, rasa aman, kemudian kasih sayang, urutannya yang tidak begitu hafal. Iya. Kemudian apa lagi ya? Pengakuan. Iya, pengakuan. Itu aja dulu. Kita Ya. paling nambah nanti. Iya, betul sekali. Ya, kebutuhan dasar itu seluruh tindakan yang kita lakukan, yang manusia lakukan itu kan sebenarnya mereka ingin mewujudkan atau ingin mencapai tujuan tertentu atau tujuan dasar. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu karena kita ingin apa? Memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi nantinya kalau ada anak yang mungkin melanggar aturan atau melanggar keyakinan, itu kemungkinan dia sedang ingin memenuhi apa? Kebutuhan dasar manusia. Gitu ya. Nah, ini seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Agus. Jadi kebutuhan manusia itu bisa dikategorikan menjadi 5 ya. Yang pertama, ini kebutuhan bertahan hidup. Jadi ada makanan, ada tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian manusia itu juga membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima, ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian manusia itu juga butuh tadi yang ini, semacam penguasaan. Jadi harga diri, kadang ingin menjadi yang memimpin, gitu ya, ingin berprestasi, ingin diakui, ingin didengar pendapatnya, gitu.
juga manusia mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Mereka ingin mandiri, ingin memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan seperti bermain, humor, kayak bercanda gitu ya, guyon gitu ya. Itu masuk yang kategori kesenangan. Ini ada studi kasus nggih. Jadi siswa kita itu kemarin yang namanya Nova, itu dia sering meminta bekal dari temannya, memintanya secara paksa nih. Nah, jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Nova melakukan itu? Kalau Bu Irma, kira-kira bagaimana Mbak? Menurut Bu Irma, kebutuhan atau alasan Nova mengambil bekal itu karena apa, Bu Irma? Terima kasih. Saya akan coba menjawab dari studi kasus tersebut ya. Nova sering meminta paksa bekal dari A, temannya. Kemungkinan Nova ini satu, ketika pagi dia tidak sarapan, kebutuhan awalnya kan makan dia belum terpenuhi. Kemudian dia meminta dari temannya itu secara paksa. Dia ada kebutuhan untuk merasa ingin memimpin, merasa ingin dihargai sebagai teman. Mungkin dia pengen jadi yang terdepan di kelasnya, sehingga dia meminta bekal temannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Benar yang ngendikake Bu Irma tadi, jadi ada beberapa alasan. Jadi yang pertama seperti yang beliau sampaikan tadi adalah alasannya mungkin Nova itu adalah lapar, okay? Karena mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal dan juga tidak membawakan uang saku, gitu, okay? Maka kebutuhan di sini yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan yang pertama tadi, bertahan hidup. Maka mungkin solusinya mungkin dengan mungkin kita sering bantu gitu, okay? Mentraktir atau memberi saku ya, walaupun hanya sering saja nih. Itu salah satu solusi. Kemudian yang kedua, nah ini jika alasannya karena dia merasa senang ketika temannya melaporkannya kepada guru, ini juga bisa terjadi alasannya karena kayak cari perhatian gitu loh. Nah ini berarti dia itu sebenarnya sedang butuh kasih sayang dan ingin diterima. Maka ini masuk kebutuhan kasih sayang karena dia ingin diperhatikan. Maka sebagai guru mungkin di dalam proses pembelajaran itu kita sering melibatkan dia di dalam proses pembelajaran atau lebih memberi perhatian kepada dia karena ternyata dia kurang kasih sayang. Alasan yang ketiga, ini seperti yang disampaikan Bu Irma tadi, jika alasannya adalah karena dia ingin teman-temannya tuh takut sama dia, itu artinya Nova sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Mungkin di sini nanti bisa diberi kesempatan dia misalnya menjadi pengurus kelas atau mungkin OSIS gitu ya, yang punya kekuasaan atau memimpin. Kemudian jika dianya nanti alasannya adalah bosan, nah mungkin ibunya itu memberi bekal dia itu hal-hal yang sama terus, misalnya nasi goreng terus gitu. Akhirnya kan dia bosan ya. Nah itu berarti dia sedang butuh kebutuhan dasar manusia yang tadi, kebebasan. Ya mungkin nanti ini relasinya dengan kita sebagai pendidik, mungkin dalam mengajar atau melakukan proses pembelajaran itu menggunakan metode yang lebih bervariasi agar anak tidak bosan. Jadi kita penting ya mengetahui kebutuhan dasar manusia, atau di sini adalah murid kita, agar nanti kita bisa menemukan
solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Jadi Bapak Ibu, materi berikutnya itu adalah tentang motivasi, hukuman, dan restitusi. Monggo mungkin Bu Wuri coba motivasi kalau menurut Bu Wuri mau apa aja? Mic-nya Bu. Anjir. Oh ya, motivasi ada secara kalau menurut saya dengan dari guru tadi juga. Dukungan Bu. Motivasi itu dukungan. Iya, dukungan. J. Kalau menurut Bu Wuri, kalau hukuman apa J? Kan hukuman artinya sanksi ya. J. Kalau restitusi mungkin memang istilah yang baru J. J. Ya. Oke. Oke. Jadi motivasi itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau ancaman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi dari luar atau disebut dengan ekstrinsik. Kemudian motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi ini berasal dari dalam dirinya sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan itu bila mana ada suatu pelanggaran ya, kalau itu memang harus terjadi, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita. Tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya, tadi sudah dijelaskan sama Bu Wuri ya. Kemudian dalam modul ini mungkin ada yang baru ya, karena bagi saya juga baru, saya tahu ini juga dari program guru penggerak, karena sebelumnya saya juga belum tahu restitusi ya. Jadi ini adalah program disiplin positif. Kemudian ini nanti kita lihat apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Coba kita cek Bapak Ibu. Nah ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi murid harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi tidak memakai menyakitkan. Jadi ini lebih tarafnya lebih di atas dari hukuman Kalau restitusi itu adalah pilihan. Jadi nanti anak itu dia akan menemukan solusinya sendiri. Nanti ada contohnya di belakang. Kemudian hukuman itu dia akan membuat anak itu tidak nyaman untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi itu membuat tidak nyaman murid tapi jangka pendek. Sedangkan restitusi dia menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi nanti efeknya itu ke depan, tidak langsung saat ini ya, tapi ke depan akan terasa dan itu malah akan menjadi karakter dia yang positif. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Dalam konsekuensi korban bisa saja diabaikan Kalau dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi sesuai korban ini mendapatkan ganti sesuai perilaku si pelaku. Misalnya si pelaku itu nyopot ke kancing baju gitu ya. Berarti nanti si korban ini dapat gantinya ya kancing bajunya dipasangin lagi. Seperti itu. Itu restitusi. Kalau hukuman kan bisa saja, oh kamu push up 50 kali karena sudah nyopot ke kancing baju kan gitu ya. Kemudian hukuman itu murid dan anak akan
konsekuensi murid dan anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi nanti akan mendapatkan penguatan. Di dalam hukuman itu akan menyebabkan anak itu mempunyai sifat yang agresif dan agresifnya meningkat, kadang ya kayak malah soya nakal gitu ya. Karena kan sebenarnya anak yang melakukan ini kan sebenarnya dia ada kebutuhan dasar yang tadi tidak terpenuhi gitu ya. Jadi semakin kayak diujar-ujari, istilahnya orang Jawa itu kadang malah membuat mereka semakin nakal, semakin agresif. Dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Kalau restitusi, di sini masalah akan terpecahkan. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dalam konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, kemudian kalau di dalam hukuman itu peraturan adalah titik-titik kamu harus, jadi kamu harus menaati gitu ya. Kalau di dalam konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, ini lebih halus nih. Dalam restitusi apa yang kamu yakini? Ya ini nilai keyakinan nih yang menurut saya juga saya baru mendapatkan ini. Nanti ada di belakang contohnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini dalam restitusi seperti ini. Nah, di dalam hukuman, anak itu akan membenci peraturan. Di dalam konsekuensi, anak menghormati peraturan. Kemudian di dalam restitusi, anak itu menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, ini contohnya seperti ini. Dalam hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas ya, ada kata awas ini. Kalau konsekuensi dia netral, lebih netral. Lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi dia sifatnya positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan gitu ya. Kemudian dalam hukuman itu menggunakan mode paksaan. Ini menggunakan stimulus respon, yang positif menggunakan teori kontrol. Tadi yang dua tabel tadi di depan. Dalam hukuman mendorong untuk menyalahkan diri. Dalam konsekuensi mendorong kepatuhan. Kalau yang restitusi mendorong disiplin positif. Di dalam hukuman akan menyebabkan konsep diri yang buruk. Kalau yang ini menyebabkan konsep diri yang baik. Kalau yang restitusi menyebabkan konsep diri yang kuat. Oke. Ini contohnya J. Saya lewati. Nah, jadi kalau secara umum hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi dia lebih terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman, sifat guru memonitor murid. Dalam restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nih, ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu mengira-ira ini masuk hukuman atau konsekuensi gitu ya. Coba yang pertama, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kalau menurut Bu Retno, apa sih? Hukuman karena tidak ada hubungannya itu dan itu tengah hari itu jam 12 itu menyakitkan. Dia benar sekali nanti kali Bu Retno termasuk hukuman. Misalnya ini Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah gitu. Sebanyak 100 kali kira-kira. Kalau Furi konsekuensi ya. Kalau ini menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret ya, konsekuensi ya, karena hukum ada konsekuensi. Tapi sebenarnya masuk ke restitusi kan kalau ini.
Oke. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Saya sendiri terus terang saya juga baru tahu kalau ada 5 posisi kontrol guru. Nanti coba mungkin Pak Danu itu memposisikan sebagai apa? Apakah di fase penghukum ataukah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer nggih. Kalau yang suka, ayo push up 50 kali. Itu Pak Danu enggak, Pak Danu itu kan sabar nggih. Paling enggak teman, iya dia sudah memposisikan sebagai teman nggih. Tapi idealnya apa Bu Irma? Yang mana Bu Irma? Iya, coba kita lihat sih Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru nggih. Jadi sebagai penghukum itu maaf kebablasan. Sebagai penghukum misalnya guru seperti ini. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu posisi kita kalau seperti itu berarti kita sebagai apa? Penghukum nggih. Kalau pembuat rasa bersalah contohnya sudah ibu ingatkan berkali-kali, kamu senang ya membuat ibu marah, jadi membuat rasa bersalah pada dia gitu ya. Itu berarti kita sedang di ini nomor 2, posisi kontrol nomor 2 kalau kita melakukan itu. Misalnya Bu Marlina sama muridnya seperti ini, ayolah segera diselesaikan tugasnya. Itu berarti beliau sedang posisi kontrol sebagai sebagai teman. Misalnya gini, kamu sudah melakukan kesalahan dan tahu konsekuensinya. Sekarang segera diselesaikan dan dikumpulkan. Ini kita sudah di pemantau. Nah, ini yang paling istilahnya kasta tertinggi ya sebagai posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu kan? Dia juga menanyakan keyakinan sekolah apa atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini berarti posisi kita kalau berbuat seperti ini berarti kita sudah sebagai manajer. Nah, ini Pak Wawan pasti bisa ini ya sebagai manajer ya. Masih muda ya, nanti sabar ya Bu Rena ya, guru termuda di sini ya. Nah, ini kira-kira kalau ada seperti ini Pak Wawan, posisi kontrol apa aku? Kamu masih saja terlambat. Sekarang pusat 25 kali. Menurut Pak Wawan apa? Posisi kontrolnya ya benar Pak Wawan sebagai apa? Iya, benar ya. Berarti kita masih sebagai penghukum nggih. Ini perlu dihindari nggih. Kemudian kalau seperti ini, saya sangat kecewa padamu, ya. Iya, benar sekali Bu Irma sama Bu Wuri nggih, pembuat rasa bersalah. Misalnya ini Bapak Ibu, ayolah lakukan ini demi Bu Guru. Iya, benar Mbak Lasri, Bu Wuri. Iya, sebagai teman. Posisi kontrol apa aku kalau misalnya gini, kamu tidak mengumpulkan tugas, apakah kamu tahu konsekuensinya? Iya, benar Pak Danang ya, Pak pemantau. Ya. Kemudian kalau ini Bapak Ibu, apa rencanamu untuk memperbaiki diri? Iya, ini yang tadi yang tertinggi J, manajer. Oke, ini Nia sering terlambat ke sekolah. Nah, kalau sebagai penghukum itu kita apain? Berarti dimarahin kalau kata Bu Marlina. Ya dimarahin, kemudian apa? Terlambat lagi itu ya. Kapan kamu bisa tepat waktu? Terus misalnya nyapu halaman sekolah semua harus bersih, depan belakang samping. Nah, itu masuk dalam kategori apa? Penghukum, dengan nada suara yang tinggi, kemudian mata melotot, itu tuh nyapu sana semua disapu, misalnya kamu terlambat lagi gitu ya. Itu penghukum. Okay. Kalau misalnya tadi yang terlambat itu diperlakukan seperti itu, kira-kira apa perasaan mereka?
Dua, marah tapi tidak bisa mengungkapkan. Yang ketiga, sakit hati. Jadi anak itu kalau diperlakukan dengan posisi kita sebagai penghukum itu nanti dia bisa takut, bisa marah gitu ya, juga bisa dendam, nanti bisa misalnya Pak Danang tuh kamu nyapu itu semua halaman, sapu semua gitu. Bisa nanti pulang itu pentilnya diambil sama murid ya. Karena apa? Ya dendam tadi, wah Pak Danang gitu. Kan anyel banget, tapi kadang anak kan karena posisi kita guru kan nggak berani langsung di situ, tapi dia akan menusuk dari belakang gitu karena dendam. Ya, kalau dalam kasus itu kemudian kita di posisi pembuat rasa bersalah, ya, itu maka kita akan dengan nada yang lebih melas, nada yang lebih halus, lebih sedih, gitu ya. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji sama ibu, kamu nggak akan terlambat lagi, gitu ya. Itu kita sedang di posisi pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian siswa di sini maka dia akan apa? Iya, dia akan merasa bersalah, kemudian akan merasa malu, betul Bu? Iya, betul Bu Wuri ya. Anak akan merasa bersalah, merasa gagal, gitu ya. Bapak Ibu monggo sambil diunjuk loh Bapak Ibu, ngapunten Pak Danang kesupen kula. Monggo Bu Retno sama disambi, Bu Wuri. Kok dikedepi mawon? Kanjane kok ngoten ya. Oh ngoten nggih. Oh ngapunten Pak. Monggo Pak Danang, Pak Danu. Tadi kesepakatan kelas Bu Lasri kan boleh dahar, boleh nunjuk. Sing penting kan tenang. Nggih dibukake Pak, mboten kalih joget-joget, lonjak-lonjak ngoten nggih Pak nggih. Aja dimakem-mas dijukoke wae. Nggih. Sambil saya lanjutkan nih Bapak Ibu nggih. Ya, jadi kemudian kalau permasalahan siswa kita yang tadi kita memposisikan sebagai teman. Jadi nada suara kita tuh kayak Pak Danang itu kalau ngadepi anak dia ramah, akrab, bercanda gitu ya. Kemudian ada kata ayolah gitu ya, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu loh. Kemarin kamu sudah janji ke bapak loh, misalnya gitu. Itu dia memakai nada-nada suara yang akrab sambil guyonan gitu ya. Ya ini ada plus minusnya ya. Plusnya juga ada karena anak biasanya kayak merasa senang gitu ya. Senang, akrab, merasa lebih disayangi. Tetapi juga ada kelemahannya Bapak Ibu. Kalau kita memposisikan sebagai teman, ini nanti anak itu sisi negatifnya dia akan tergantung sama kita. Itu ya. Itu di posisi kontrol yang ketiga. Monggo Bu Irma sambil diunjuk. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sebagai pemantau, kalau kita sebagai pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Misalnya gini, Adi, tahukah kamu, Nia, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Itu ya. Kemudian di sini siswa pun sebenarnya juga dibuat tidak nyaman karena dia tahu konsekuensinya. Berarti konsekuensinya apa itu dia harus lakukan. Misalnya dia terlambat ketinggalan materi, berarti dia harus nyatet materi yang tertinggal itu ya. Kemudian ini yang posisi yang kelima sebagai manajer. Jadi nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, gitu ya. Kemudian dia menanyakan bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini, gitu ya. Dan ini membuat si pelaku tadi mempunyai tanggung jawab untuk mencari jalan keluar. Misalnya kan nanti juga dalam proses ini akan ditanyakan kenapa, apa yang membuat kamu terlambat. Misalnya, oh saya main game sampai malam. Berarti ditanya solusinya, oh ya berarti besok saya kalau main game nggak usah malam-malam, mungkin sampai jam 9 aja, habis itu tidur, kemudian bangun pagi akhirnya tidak
terhambat. Nah, itu kalau posisinya sebagai manajer. Gitu ya Bapak Ibu nggih? Nggih. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas nggih. Jadi mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Misalnya begini, ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm kalau sedang naik motor atau roda 2? Menurut Pak Wawan, karena apa Mas? Karena apa Pak Wawan? Karena karena biar apa? Biar selamat ya. Jadi kemungkinan jawaban kita adalah untuk apa? Keselamatan. Jadi nilai yang kita yakini itu nilai keselamatan itu tadi loh. Kemudian misalnya Bu Irma, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika dulu ada pandemi? Itu menurut Bu Irma untuk apa Bu Irma? Iya. Jadi itulah yang dinamakan keyakinan ya. Jadi nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan nilai keyakinan. Dia adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Kemudian nilai kebajikan menekankan bahwa keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan itu memotivasi orang dari dalam tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Karena kalau sebatas aturan pakai helm, tapi kalau kita tahu pakai helm itu biar kalau nauzubillah min dzalik, kalau kecelakaan biar kepalanya aman, itu sudah yakin di dalam hati, maka orang mau ada polisi, nggak ada polisi, ada tilang, nggak ada tilang, dia karena yakin nilai keselamatan atas memakai helm, dia akan memakai. Itu guys. Jadi bukan karena Pak polisi sedang di pinggir jalan. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif kelas. Oke, jadi keyakinan kelas ini agak berbeda dengan peraturan. Jadi kalau di keyakinan ini dia abstrak, ya, abstrak. Jadi kalau peraturan itu kan dia lebih rinci, aturan itu lebih detail, lebih konkret gitu, ya. Kalau keyakinan itu dia lebih abstrak, bedanya begitu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang di depan tadi, nggih. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita nanti menghindari penggunaan kata apa? Tidak ya gitu ya, kita hindari. Jadi di dalam pembuatan keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Tujuannya adalah biar mudah dipahami dan mudah diingat. Mungkin sekitar 3 atau 7 saja nih, nggak usah banyak-banyak. Kemudian keyakinan tersebut bisa diterapkan di lingkungan sekolah, dan semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi, ikut mengajukan pendapat tentang nilai-nilai yang diyakini atau cita-cita di dalam lingkungan kelasnya itu ingin seperti apa. Oke. Jadi ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Prosedurnya yang pertama adalah, jadi semua murid itu mengungkapkan pendapatnya tentang peraturan yang akan disepakati tentang impian mereka, kelas itu atau sekolah itu ingin seperti apa. Kemudian yang kedua, kita mencatat semua masukan-masukan itu, ya. Mungkin bisa juga misalnya di sticky note dulu, kemudian ditempelkan ke papan tulis. Kemudian tahap berikutnya adalah kita mengganti kalimat negatif. Kadang kan anak itu menggunakan kata tidak
tidak gitu ya, misalnya tidak boleh terlambat, nanti kita rubah menjadi datang tepat waktu misalnya gitu. Setelah itu kita kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Itu kalau misalnya masih dalam satu payung itu kita gabungkan, jadi tidak rinci seperti aturan nggih. Misalnya ini berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, itu berada dalam satu keyakinan, misalnya saling menghormati gitu nggih. Jadi memang dia lebih abstrak daripada aturan. Kemudian kita meninjau ulang kembali keyakinan secara bersama-sama. Langkah selanjutnya, setelah kita menyetujuinya, kemudian kita menandatangani, dan setelah itu keyakinan kelas itu kita tempel di tempat yang semua warga kelas itu mudah untuk melihatnya. Betul nggih? Sekarang materi selanjutnya adalah yang tadi yang masih asing nggih, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen ya, tahun 2004. Berikut ini adalah ciri-ciri restitusi. Dia belajar dari kesalahan, jadi bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya, tapi sudah dalam positif ya. Nah, di dalam restitusi nanti kita ada 3 tahapan sih, ada 3 tahapan. Mungkin sebenarnya kita tuh sudah menjalankannya, cuma kan kadang kita tidak sadar, oh itu ternyata restitusi gitu ya. Walaupun mungkin belum lengkap, tapi di tahap 1 ini sudah banyak dilakukan oleh guru ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan itu kita stabilkan dulu biar dia tidak biar emosinya lebih terkontrol. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang mungkin yang ketiga ini yang belum ya. Ya, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti ini, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, misalnya gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang membuat kesalahan ini. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Tadi kebutuhan yang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, misalnya gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati, misalnya gitu. Nah, ini yang biasanya belum kita lakukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tahap yang pertama itu disebut menstabilkan identitas nih. Jadi anak yang merasa gagal, anak yang melakukan kesalahan itu kan kadang merasa gagal gitu ya. Itu kita buat dia tidak merasa gagal lagi, biar dia vibes-nya itu positif dulu gitu ya. Mungkin kita bisa menggunakan beberapa ini, misalnya manusia itu emang tempatnya salah sih mas gitu ya, atau enggak gitu. Atau juga bisa misalnya begini, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau manusia memang tidak ada yang sempurna gitu. Kemudian juga bisa misalnya Ibu Guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk mencari solusinya. Jadi di sini anak itu akan stabil dulu secara emosi. Setelah stabil baru kita ke langkah berikutnya, yaitu validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kebutuhan dasar tadi kan ada 5 kebutuhan itu, sebenarnya dia itu sedang kurang yang mana toh gitu ya. Ini di tahap validasi kebutuhan. Misalnya kamu pas
pasti punya alasan melakukan itu. Kenapa kamu menyobek buku temanmu misalnya? Nah, di sini akan ketemu di antara 5 tadi kebutuhan yang mana. Kita bisa menggunakan beberapa kalimat ini. Misalnya juga apa yang penting bagi kamu? Atau apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari ini untuk mendapatkan, mengenali kebutuhan siswa kita itu sebenarnya apa. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak itu melihat kesalahan itu dihubungkan dengan norma sosial. Kemudian kita tanyakan, kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Atau kamu tahu kamu sedang melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Nah, itu dinamakan apa? Restitusi ya. Kemudian kita juga boleh gini, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Itu boleh. Nah, ini ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Siswa kita kemarin Andika itu mengambil paksa tugasnya Anissa. Setelah mendengar laporan itu kemarin Bu Guri selaku wali kelas memanggil Andika. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya itu dibuat restitusi? Bu Retno mungkin bisa membantu atau Bu Irma. Jadi kan distabilkan dulu, kemudian tadi validasi tindakan yang salah sama keyakinan. Mungkin Bu Retno bisa membantu. Mungkin anak itu dipanggil dulu, terus ditanya alasannya kenapa kok mengambil paksa pekerjaan dari temannya. Kemudian sebentar. Oh iya, kalau sudah tahu alasannya terus ditanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati di kelas, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Retno. Jadi benar kata Bu Retno ya. Jadi kita stabilkan dulu anak itu, misalnya ya memang ya manusia itu memang tempatnya salah sih Mas, misalnya gitu ya. Setelah itu kita tanyakan alasannya ya, alasan kenapa Andika mengambil paksa tugasnya Anissa gitu. Jadi nanti kita akan bisa menentukan kebutuhan dasar manusia apa yang ada pada dia. Kemudian setelah itu menanyakan nilai keyakinan universalnya. Kira-kira gitu apa yang dia langgar gitu ya. Ya, ini ada miskonsepsi ya, saya sampaikan miskonsepsi. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau tidak ada konsekuensi. Kadang ada yang menganggap seperti itu ya. Kemudian penjelasannya adalah dalam kehidupan bermasyarakat itu kan tetap ada yang namanya aturan. Ya. Jadi selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan pada diri manusia dan masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Jadi ketika melakukan perbuatan itu bukan karena takut konsekuensi, tapi dari dalam dirinya bahwa memang sadar ini yang benar, ini yang dilakukan. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di kelas maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Miskonsepsinya seperti itu. Kemudian penjelasannya adalah ya, kita itu tetap butuh ya. Jadi tidak hanya ditempel, jadi nanti keyakinan kelas itu bisa kita evaluasi lagi, mungkin setiap bulan atau mungkin setiap 2 bulan untuk disesuaikan lagi. Nah, ini kita juga butuh
yang namanya apa? Diskusi atau refleksi setiap saat. Kemudian langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh untuk melatih murid agar berpikir lambat. Jadi berpikir lambat itu berpikir yang penuh dengan perhitungan. Kalau berpikir cepat itu berpikir tek gitu ya. Kalau lambat itu aku konek telat kepiye, kepiye kayak gitu. Jadi dia berpikir lebih detail, lebih dipikir ke akibatnya. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ini adalah miskonsepsi ya, termasuk saya juga baru tahu kemarin. Penjelasannya begini Bapak Ibu. Segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif atas permasalahan siswa yang melanggar aturan. Nah, pendekatan ini menekankan dialog. Jadi bukan hukuman tapi dialog. Sebelum melakukan restitusi, pendidik harusnya membuat keyakinan kelas dulu. Ya, jadi keyakinan kelas itu dibuat dulu, disetujui, ditandatangani, ditempel, bisa dievaluasi atau direfleksi setiap saat. Baru kita menjalankan restitusi setelah ada keyakinan kelas. Nah, ini yang mungkin belum tahu ya. Jadi segitiga restitusi itu mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas untuk pelanggaran berat dengan kekerasan fisik seperti misalnya vandalisme, kemudian yang menyebabkan kerusakan pada aset sekolah, kerusakan parah atau ketertiban keamanan, yang kasus-kasus berat itu mungkin tidak bisa Kalau ini mungkin nanti perlu strategi yang tindak lanjut. Keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga. Jadi murid dengan intelektualnya atau kognitifnya kurang, atau murid yang berkebutuhan khusus atau yang mengalami gangguan mental, ini juga susah ya untuk diterapkan restitusi. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah atau konflik di rumah, dapat mempengaruhi perilaku murid. Jadi ini juga latar belakang anak dari keluarga seperti apa, ini juga akan berpengaruh Jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi atau aturan yang ada. Ini miskonsepsi. Penjelasannya adalah restitusi dan konsekuensi itu tujuannya sama ya. Tujuannya berbeda ya. Restitusi itu untuk memulihkan situasi, membangun kembali hubungan. Kalau konsekuensi itu untuk membantu murid dari kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya saya akan berbagi tentang pengalaman pembelajaran setelah saya menerapkan konsep budaya positif. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi langkah yang saya lakukan yang pertama adalah saya menjelaskan makna atau fungsi dari keyakinan kelas seperti yang saya jabarkan di depan. Kemudian saya memandu siswa untuk membuat keyakinan kelas untuk mereka itu memimpikan kelas yang seperti apa sesuai dengan keyakinan mereka. Setelah itu saya minta mereka menulis di sticky note, kemudian menempel di depan kelas. Ini adalah pendapat-pendapat mereka. Setelah ditempel, maka saya merubah kalimat yang tadinya negatif itu saya buat menjadi bentuk positif. Misalnya seperti ini: tidak datang terlambat, saya ganti dengan datang tepat waktu. Tidak gaduh di dalam kelas, saya ganti dengan
ya. Jadi kata tidak itu kita hilangkan. Nah, kemudian membuat kesepakatan kelas. Kalau sudah sepakat ya, nanti ini ditandatangani, kemudian ditempel di tempat yang mudah dilihat, di tembok kelas juga bisa yang mudah dilihat oleh siswa. Kemudian nanti juga setelah itu akan diadakan refleksi ya, mungkin setiap kalau saya mungkin 2 bulanan gitu baru kita refleksi ya. Ini pendapat siswa kita Violiang, dia bilang seperti ini. Saya sangat senang karena saya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya ada pendapat saya yang tersampaikan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Kemudian menurut Aulia Jusina, saya menjadi tahu fungsi keyakinan kelas, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Ini menurut Aulia sama Violiang ya. Kemudian refleksi saya itu masih ada beberapa murid yang belum menyampaikan pendapatnya tentang kelas atau keyakinan yang dia inginkan. Yang kedua, murid mulai memahami manfaat keyakinan kelas yang sudah disepakati. Rencana perbaikan saya ke depan adalah mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap keyakinan yang telah disepakati. Kemudian saya juga membuka komunikasi dengan murid, kira-kira kebutuhan murid itu apa gitu ya. Nah, ini contoh penerapan saya menggunakan segitiga restitusi atas permasalahan yang dihadapi siswa. Ini adalah siswa datang terlambat. Sebentar, Kak, YouTube. Mode blunder sedang mencari perangkat. Monggo Bapak Ibu disambi dulu Bapak Ibu yang akome Mas, akome 7 bawahnya nanti ya. Monggo sinambi didahat dulu Bu Retno. Blunder berhasil. Terima kasih. Hadirin Pak, silakan. Itu berarti maka menggunakan solusinya ya.
Itu tadi adalah salah satu penanganan masalah siswa dengan restitusi. Mungkin ada yang mau menanggapi, misalnya apakah sudah 3 yang menstabilkan identitas yang mana gitu, mungkin Bu Retno bisa menambahkan. Iya, dari video ini Bu Retno. Kalau dilihat dari videonya, kelihatannya sudah lengkap karena kan sudah mencapai segitiga restitusi itu tadi. Terus akhirnya siswa itu sudah bisa menemukan masalahnya sendiri. Maksudnya pemecahan masalahnya sendiri, seperti itu. Terima kasih Bu Retno. Nah, ini sebentar. Ya, ini tadi yang Nova ya. Sekarang masih satu lagi. Ini Rara ya, kasusnya Rara. Mungkin ada yang mau memberi refleksi atau masukan, Bu Irma mungkin. Mungkin dari kasus dari si Rara tadi, Rara juga sudah mengakui apa kesalahannya. Yang awalnya tadi Bu Rita bertanya apakah itu benar, jadi menanyakan dulu kebenarannya. Setelah itu kesalahan apa yang si Rara lakukan, ternyata dia melanggar yang disiplin tadi, artinya dia terlambat datang ke sekolah. Kemudian Bu Rita juga menanyakan alasannya mengapa dia bisa terlambat ke sekolah. Ternyata dia malamnya itu memainkan HP sampai larut malam. Akhirnya dia menemukan solusinya sendiri dengan dibantu oleh Bu Rita untuk tidur tepat waktu di malam hari, kemudian bisa bangun di pagi hari, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irma. Ini respon dari siswa, ya. Nama saya Rara, terima kasih sudah diajak berdiskusi atas kesalahan yang saya lakukan. Kedepannya saya tidak akan tidur malam dan saya selalu bangun pagi sehingga saya tidak akan terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini respon dari Naufal. Nama saya Naufal Abibur.
Kedepannya saya akan minta maaf pada teman saya, dan bila ada teman yang mengejek orang tua saya lagi, saya akan melaporkannya kepada guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini refleksi dari saya mengkonfirmasi hasil dan dampak yang dirasa murid setelah diterapkan restitusi pada penyelesaian masalah mereka, kemudian mereview kembali tindakan yang telah saya lakukan terhadap murid, menentukan hal apa saja yang akan diperbaiki ke depannya, dan mengatur ulang strategi yang akan dihadirkan saat menerapkan restitusi. Kemudian melalui restitusi, siswa diharapkan bisa menyadari kesalahannya sendiri dan menemukan solusi atas masalahnya. Rencana perbaikan untuk implementasi saya ke depan, saya akan mempersiapkan pertanyaan yang lebih detail dan bervariasi pada setiap tahapan restitusi agar siswa bisa lebih memahami dan mengenali dirinya untuk bisa menemukan solusi yang tepat pada masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan santai agar mereka tidak tegang dalam melalui tahapan atau proses restitusi. Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Muri Handayani. Terima kasih Ibu Rita. Menginjak acara yang ketiga, yaitu adalah sesi tanya jawab. Berapa Bu Rita untuk pertanyaannya? 1 atau 2? 2 boleh. Monggo Bapak Ibu yang hendak bertanya dipersilahkan. Oke, 1. Bu Retno. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik dengan restitusi itu tadi. Jadi menurut pemahaman saya pada saat ini, bahwa restitusi itu adalah membuat anak itu sadar akan kesalahannya. Ngoten nggih Bu Rita? Nggih, harus. Terus nanti pertanyaan saya adalah, karena di lingkungan kita ini menghadapi siswa yang dengan berbagai macam karakteristik yang seperti itu, dan sekarang itu banyak sekali anak-anak yang pintar drama. Nah, seperti itu, kalau misalkan kita sudah menerapkan restitusi itu secara benar dan ternyata itu belum bisa menyelesaikan masalah, langkah apa yang harus guru lakukan? Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Retna. Mungkin ada Pak Wawan mungkin mau, iya, monggo Pak Wawan. Bismillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Karena saya bersangkutan dengan kegiatan kepramukaan yang sebenarnya juga mengenai karakter anak-anak, yang seringkali saya itu memberikan kontrak belajar sama dengan konsekuen. Jadi kontrak belajar yang saya berikan, anak-anak sudah tahu apa hukuman mereka yang akan dapatkan. Tetapi karena mungkin masih mentalitas dan kepercayaan anak-anak itu kadang naik turun, yang ingin saya tanyakan bagaimana ketika anak-anak itu memprioritaskan apa yang dia inginkan terlebih dahulu. Karena kan yang ingin saya berikan kepada anak-anak itu harus skala prioritas. Yang mana yang didahulukan, apakah kebutuhan pangan dulu atau kebutuhan yang kesadaran atas kesalahannya. Karena kan kadang-kadang anak-anak itu diberi pilihan mau hukuman yang lebih ringan atau yang lebih berat. Nah, karena anak-anak itu kan kalau diberi hukuman ringan dia malah menyepelekan, tetapi diberi hukuman yang berat takutnya salah langkah. Seperti itu. Apakah nanti kita berikan konsekuensi atau kontrak belajar itu hukuman yang atau peringatan yang lebih ringan atau langsung diberatkan? Karena kalau terlalu ringan nanti malah disepelekan, takutnya seperti itu. Tapi kalau untuk hukuman yang berat nanti takutnya kami dalam pelaksanaan di lapangan malah disalahkan, seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Bu Retno dan Pak Wawan yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan coba menjawab J. Untuk Bu Retno, ketika dengan keadaan seperti ini kemudian diterapkan restitusi apabila itu belum berhasil, itu bagaimana begitu ya? Jadi itu seperti mungkin ya, kalau saya buat semacam persamaan sama seperti obat nih. Mungkin sekali minum obat itu mungkin juga belum terasa efeknya. 2 kali belum terasa, 3 kali mungkin baru terasa efeknya, mungkin 10 kali sembuh seperti itu. Nah, mungkin restitusi juga seperti itu. Mungkin penerapan restitusi ini karena agak bertentangan dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, semacam aturan yang sudah melekat lama gitu, kemudian ada penanganan lewat restitusi berubah. Itu kan bukan sesuatu yang mudah nih, Bapak Ibu, sehingga butuh yang namanya semacam konsekuensi. Jadi kalau belum berhasil berarti harus bersabar dan dilakukan pengulangan seperti itu. Dan itu memang hasilnya itu ada yang memang 1 kali restitusi berhasil. Kalau yang tidak berhasil, yang belum berhasil itu ya memang harus diulang-ulang. Kita harus sabar nih, seperti hanya minum obat tadi tidak langsung berhasil. Dan ini hasilnya itu jangka panjang Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat anak itu menemukan solusi sendiri, kemudian atas dasar keyakinannya sendiri, itu dia patuhnya itu akan lama nih, patuhnya akan lama. Berbeda dengan anak yang melakukan sesuatu karena hukuman. Misalnya saya takut saya tidak akan terlambat karena apa? Kalau terlambat saya dihukum 50 kali. Nah, ketika tidak ada hukuman, sangat besar kemungkinan dia untuk terlambat. Seperti saya pakai helm itu karena aturan ada polisi. Kalau nggak pakai helm, saya kena tilang 100.000 misalnya. Makanya saya pakai helm. Nah, suatu ketika kalau tidak ada polisi, sangat kemungkinan besar dia nggak akan pakai helm, karena dia pakai helm karena apa? Karena ada polisi. Tetapi kalau itu sadar dari dalam diri kita, oh saya sedang melanggar keyakinan, keselamatan, gitu ya. Berarti kesadaran itu dari dalam diri kita. Makanya ono polisi, nggak ada polisi, ada tilangan, nggak ada tilangan, kita akan tetap memakai helm. Jadi ini yang coba kita rubah, paradigma ini yang coba kita rubah dari anak yang terbiasa mendapatkan hukuman, bahkan hadiah itu juga ini loh tidak bagus, karena anak misalnya nih yang pakai helm sebulan dapat hadiah permen sebungkus misalnya gitu. Ini juga tidak berlangsung lama, kadang motivasinya hanya ekstrinsik. Ngaten Ibu Retno, semoga bisa membantu Ibu Retno nggih. 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 Nggih, harus ngaten Ibu Retno. Sampai Ibu Retno. Nggih, Pak Wawan tadi ini Pak Wawan, hukumannya berat atau ringan ngoten nggih, Pak Wawan? Kalau berdasarkan keyakinan kelas tadi Pak Wawan itu, jadi kalau Pak Wawan mungkin menyebutnya dengan kontrak belajar ngoten nggih. Jadi di dalam keyakinan kelas itu, keyakinan kelas anaknya kan memimpikan kelas yang bagaimana, itu kan yang perlu kita tanyakan kepada anak-anak. Kebutuhan mereka apa toh? Misalnya begini, misalnya kalau terlambat pramuka nih, kalian kalau tata tertib didenda 50.000. Tapi kalau ada anak, ya enggak lah Pak, itu kan ini terlalu banyak. Akhirnya kan di keyakinan itu enggak terbentuk yang 50.000 itu kan. Jadi yang disepakati yang ada di keyakinan kelas panjenengan dengan siswa. Jadi siswa itu memimpikan pembelajaran yang seperti apa toh? Kita mengikuti dia, tetapi tidak boleh mengabaikan apa? Nilai-nilai kebajikan. Jadi semua harus bersifat yang positif. Jadi mau ringan beratnya itu keyakinannya itu tadi bagaimana? Ngaten nih Pak Wawan, semoga bisa membantu nggih. Nggih, matur suwun Bu Wuri, waktu saya kembalikan ke panjenengan. Terima kasih Bu Rita. Demikian materi yang telah disampaikan Ibu Rita. Semoga
ilmu yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Menginjak acara yang keempat adalah penutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah karena pada kegiatan pagi ini telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Rangkaian acara telah selesai. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.